Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran yang kedua. Untuk mupel yang kita pelajari pada kali ini adalah IPA dan SPDB. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut ke fokus materi. Ayo belajar. Berdasarkan banyaknya penari yang membawakan, tarian dibagi menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari berpasangan merupakan bentuk karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Pasangan penari dapat berlawan jenis atau sama jenis. Tari berpasangan juga sering dipertunjukkan secara kelompok, namun dalam melakukannya, gerakan penari tetap berpasang-pasangan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat memperagakan tari berpasangan antara lain: 1. Kedua penari harus saling bekerja sama. 2. Kedua penari memiliki pemahaman yang sama mengenai karya tari. Yang ketiga, kedua penari dapat menghayati setiap gerak yang diperagakan. Ayo mengamati, bacalah teks berikut. Bagong Kusudiardjo. Bapak Bagong Kusudiardjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, Yogyakarta pada tahun 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di sekolah tari Kredo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kusudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas, mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun, pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kusudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kusudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Ayo menulis. Kamu telah membaca teks Bagong Kusudiardjo, sekarang kerjakan tugas berikut. 1. Tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kusudiardjo dari teks bacaan. Bagong Kusudiardjo, gunakan kosakata baku. Lah, di sini saya akan memberikan alternatif jawabannya. Ya, kalian bisa mencari informasinya sendiri setelah kalian membaca dengan cermat teks yang berjudul Bagong Kusudiardjo. Nah, inilah jawabannya. Pak Bagong Kusudiardjo merupakan seorang seniman. Pak Bagong lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Pak Bagong menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta pada tahun 1954. Pak Bagong belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat.
Pak Bagong aktif merintis seni batik kontemporer. Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja pada 5 Maret 1958. Pak Bagong mendapat anugerah karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paulus. 6. Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia pada Selasa 15 Juni 2004. Selanjutnya, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Ya, yaitu judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja: Batik, Keris, Reog, Layang-layang, Kebangkitan dan Kelahiran Isa Almasih, Bedoyo Gendeng, Yapong, Wiro Pertiwi, Satrio Tangguh, Tani, dan Bayangkari. Carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Nah, kalian bisa mencarinya di internet ataupun di buku-buku ya atau majalah. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Ya, soal nomor 3 memiliki jawaban yang bervariasi ya, tergantung daerah siswa masing-masing. Misalnya yaitu Didi Nini Towo. Nah, itu berarti berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, kalian bisa mencarinya karya tari apa saja yang dihasilkan oleh Didi Nini Towo. Selanjutnya, tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Misalkan, satu adalah tari piring. Nah, tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Berikutnya, ada tari Serampang 12. Tari Serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara atau Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau Pekanbaru. Kemudian ada tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan para wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain sapin, dan tanda atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Selanjutnya, tari legong. Tari legong dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan legong, dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Selanjutnya, tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Selanjutnya, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Ya, tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Kemudian, tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Ya, kesatria tersebut bernama Janoko yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaiknya raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Selanjutnya, tari Zapin. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Selanjutnya, tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya ada tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Bekso Golek Menak atau Beksan Menak.
Ide gagasan pencipta tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Selanjutnya, ya, ayo mencoba lihatlah sebuah video tari daerah berpasangan. Perhatikan gerakan dan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. Tirukan 5 gerakan dari tarian tersebut. Ya, berlatihlah melakukan gerakan-gerakan tari ya sehingga kalian menjadi mahir dan kalian bisa mempraktekannya. Ya, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi bersama kelompokmu, diskusikanlah ya cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kalian dapat mencari informasi dari buku atau menanyakan kepada Bapak Ibu guru. Jika membuka internet, mintalah untuk didampingi Bapak Ibu guru. Buatlah kelompok anak-anak perempuan terpisah dari anak laki-laki ya. Tuliskan hasil diskusimu lalu diskusikan dengan kelompok-kelompok lain. Nah, misalnya di sini saya akan memberikan contoh ya cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Ya, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Nah, itu baru merupakan contoh. Kalian bisa mencari referensi dalam buku ataupun internet ya. Kalian bisa menambahkannya sendiri. Kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Coba buatlah rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu ya tentunya. Carilah kelompok atau teman kalian yang rumahnya dekat untuk membuat poster atau buklet sederhana. Nah, seperti contoh rencana karya. Jenis karya, ya poster, bahan dan alat kalian bisa menuliskannya. Contohnya kertas karton, pensil, krayon, gunting, lem, penggaris, dan gambar. Kemudian isi dalam karya, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas, yaitu biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Nah, itu adalah salah satu contoh poster. Nah, kalian juga bisa membuat poster secara digital, yaitu dengan cara mengedit gambar melalui aplikasi Android kalian ya. Silahkan mencoba. Ayo renungkan, hari ini saya belajar tentang apa ya? Kalian bisa menuliskan tentang pembelajaran pada kali ini dalam buku tulis kalian ya. Tentang apa yang telah kalian pelajari, kalian bisa tuliskan. Kerjasama dengan orang tua. Tuliskan pengalamanmu saat menonton pertunjukan tari daerah bersama orang tuamu ya. Pengalamanku saat menonton pertunjukan tari daerah. Nah, kalian bisa menuliskannya pengalaman saat melihat tarian daerah ya. Kalian bisa menuliskannya lalu minta pertimbangan atau meminta petunjuk orang tuamu untuk menuliskannya. Apakah sudah tepat atau belum? Kemudian kalian bisa melaporkannya kepada Bapak Ibu guru kalian. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.